Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan Bu Fopi, alhamdulillah bisa silaturahmi walaupun dengan media Zoom. Bu Indah, Pak Suwoto, ini ada orang tua Mas Rian dan juga ada orang tua dari Mas Zian, Bu Lilis. Alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal dan juga mungkin sharing informasi mengenai aktivitas akademik yang mungkin terkait dengan putra-putri Bapak Ibu semua. Yang kedua, salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan juga semua umat yang istiqomah di jalannya. Yang ketiga, sekali lagi, nama International Program for Islamic Economics and Finance. Saya, Dimas Bagus Serta Kusuma, selaku pengelola dari IPF, Bapak Ibu, mengucapkan terima kasih sekali lagi dan penghargaan pada Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu. Saya yakin di sana banyak kesibukan, apalagi masih bulan Syawal. Dan juga pada saat ini juga izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir dan batin dan juga kepada putra-putri Bapak Ibu yang kemarin juga beberapa sudah bertemu dengan kami di kampus. Baik, sebelum dimulai barangkali saya beri waktu dulu kepada Bapak Ibu yang hadir untuk sedikit mengenalkan diri dan mungkin ingin menyampaikan sesuatu, mungkin karena hanya 6 orang, saya kira ini yang lain nanti insya Allah menyusul. Saya persilakan mungkin dari Bu Fopi atau Bu Indah, atau dari Bu Indah tadi pertama kali datang ya. Silakan Bu Indah, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dimas atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya ingin memperkenalkan diri, saya ibu dari Rizky Novia Rahma, yang saat ini sudah di semester 8 ya Pak ya, angkatan 18. Itu saja mungkin perkenalan yang ini. Saya juga dalam kesempatan ini juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri kepada Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan ini mudah-mudahan menjadi salah satu ajang untuk kita saling berkomunikasi maupun saling bersilaturahmi ya Pak ya. Memang selama ini jarang sekali kita dipertemukan dalam satu pertemuan untuk membahas hal-hal yang mungkin agak sedikit mungkin permasalahan mungkin ya Pak ya dari putra-putri kita dalam selama ini dalam perjalanan studinya ya Pak ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan adanya saling silaturahmi ini kita bisa paling tidak memberikan motivasi, encourage putra-putri kita untuk menjadi lebih baik dalam hal studi maupun dalam perkembangan studinya gitu. Pada beberapa kesempatan mungkin saya sudah sering berkomunikasi dan berdiskusi dengan Pak Dimas secara via via WA gitu ya, walaupun mungkin ada ini. Itu saja mungkin Pak Dimas untuk sementara waktu. Mungkin kita nanti ketika ada pembahasan dalam diskusi mungkin ada perkembangan-perkembangan yang baik. Terima kasih Bu Indah atas sedikit kenalannya. Silakan Bu Fopi, barangkali. Silakan Bu Fopi. Di-on-kan dulu Bu mikrofonnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Popi,
Saya ibu dari Rafiq Pairustama angkatan 2020. Mama ngomong. Sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim barakallahu minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Salam kenal untuk ibu-ibu semua dan bapak-bapak dan juga Pak Dimas. Mungkin kalau Pak Dimas kan memang belum pernah bertatap muka, tapi untuk lewat media sosial kayak seperti WA itu sudah sering komunikasi ya Pak ya. Dan kebetulan kemarin juga waktu anak-anak offline itu kebetulan saya belum bisa bertemu langsung karena yang mengantarkan ke sana adalah bapaknya Rafid gitu. Untuk saat ini sih mungkin itu aja ya Pak ya yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan mungkin dengan ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain. Baik, terima kasih Bu Popi atas Ya. sedikit perkenalannya. Berikutnya saya persilakan Bu Nunung ini yang sudah on kamera. Silakan Bu Nunung. Bisa ketemu langsung kan ya Bu Nunung ini, tatap muka ini. Iya, Silakan Bu iya. Nunung. Terima kasih waktunya Pak Dimas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Teh Indah, Khairunisa. Mohon maaf lahir batin ke semua pembimbing ke UMJ dan atas kesalahan kehilafan saya selaku orang tua yang selalu banyak tanya, banyak komen karena apa ya? Karena saya itu menitipkan anak ke Pak Dimas itu sangat jauh sekali. Saya Jawa Barat itu jadi Masya Allah betapa jauhnya itu Jogja ya Pak ya. Saya nitip Pak jadi banyak salah saya tuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Pak ya. Ya. Saya gini Pak, saya orang tua dari Indah Khairunisa. Saya itu Teh Indah itu Pak banyak apa ya? Sering sakit tuh Pak. Kalau dia telat makan gitu Pak. Jadi saya tuh suka apa ya khawatir apa gitu. Jadi saya mohon maaf, saya nitip Indah kepada Bapak dan semua pembimbing pengasuh lah di UMJ Pak. Sekian saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak, banyak kesalahan saya. Terima kasih Bu Assalamualaikum Nunung. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Pak Suwoto mungkin dari Kaltim ini. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah bisa bertatap muka dengan Pak Dr. Dimas ya. Sering komennya di WA saja. Nih baru ketemu beliau. Alhamdulillah saya orang tua dari Muhammad Tifaris ya, yang sekarang sudah menyusun skripsi di bab 4 maksudnya. Allah terus anak yang kedua itu juga Luciana Mujadil Atifah, dia ngambil jurusan PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, baru semester 2. Alhamdulillah dua-duanya juga offline di Jogja ya sudah ya. Jogja ini satunya masih di Bandung, satunya ikut pulang ke kampung kemarin ke Kalimantan Timur. Dan saya lebih jauh sendiri ya mungkin barangkali ya. Tadi kalau ada ibu dari Jawa Barat malah di Bero, Kaltim, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya tempat wisata di Kaltim, Pulau Derawan, Sangalaki, Maratua, di sebelah tempat kami tinggal. Hampir perbatasan Kalimantan Utara ya, di dekat dengan Nunukan, Pulau Batik, nyebrang sedikit sudah ke Malaysia. Sangat jauh sekali. Dan begitu juga mungkin sebagaimana ibu yang lainnya nitip kepada Bapak Dimas ya, walaupun mungkin yang satunya yang di PPI
kami belum punya grup Pak untuk orang tua. Kemarin kami coba usulkan katanya ketua jurusannya sibuk, jadi nggak usah perlu pakai grup. Waduh, jadi saya kehilangan Ya, nanti saya kontak. sampaikan Pak Woto, nanti Mungkin, saya bantu sampaikan ya. Pak. Penting soalnya kalau kita evaluasi ke Putri, yang kebetulan yang nomor 2 itu Putri Pak, jadi harus banyak pengawasan lebih ketat. Mungkin itu, dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ini merupakan salah satu sarana kita untuk saling bersilaturahim ya, walaupun belum terlalu banyak di ini ya, mudah-mudahan nanti yang lainnya menyusul ya, bisa ikut, karena mungkin masih sawalan ya, sebagian sudah pada jadi sebagian lagi lagi on the way untuk pulang kerja atau masuk kerja karena besok masih libur. Mungkin itu ya, sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Woto. Sering diskusi via WA dengan kakak Mas Lutfi nampaknya. Oh enggak, Kami dengan Bapak kayaknya baru ini ya, tapi nggak apa-apa. Jadi hanya tahu ini, oh Pak Suwoto ya ini. Baik, berikutnya saya persilakan dari orang tua Mas Rian mungkin, silakan, atau Mas Rian sendiri nih, silakan. Ada orang tua Mas Rian? Atau Bu dari orang tua Mas Rian, Bu Lilis, silakan. Kalau seandainya sudah tersambung. Oke, mungkin yang lain masih tadi Pak Woto katakan sedang mudik dan silaturahim mungkin ya, masih sibuk. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi Bu Fopi, Bu Nunung, ya, Bu Indah dan Pak Woto sudah menyampaikan. Nah, hari ini saya izin ini menyampaikan Bapak Ibu perkembangan dengan mungkin izin ini kami share sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya kelas internasional kami ini dan kaitannya sama nanti aktivitas Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, walaupun memang ada yang sudah semester 7, semester 8, semester 2, ini kan variatif di sini, ada yang angkatan 2021, ini orang tuanya Bu Nunung ini masih semester 2, putrinya, lalu Bu Indah semester 7 atau 8, Bu Fopi semester 4, lalu Pak Woto juga tadi semester 8 atau 9 ya, tapi nggak masalah, ini justru dengan berbagai angkatan, jadi tahu dinamika yang ada. Nah ini kami sedikit share Bapak Ibu, jadi memang apa Ibu ya, ini yang terjadi saat ini memang kami di kelas internasional itu sangat merasa tertantang karena saat ini kondisinya sedang tidak pasti, tidak jelas, berubah-ubah, kompleks dan juga sangat luar biasa, sehingga kemudian perkembangan akademik itu menuntut adanya sebuah inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan akhirnya kemudian di tengah kondisi ini, inovasi ini harus kita iriskan dengan teknologi kemudian. Makanya nanti di bagian belakang kami izin sampaikan, Bapak Ibu, ada penyesuaian kurikulum kami nanti di prodi kami di kelas internasional, menyikapi adanya VUCA tadi, sesuatu situasi yang sangat berubah dan bahkan ada inovasi yang menuntut ada integrasi dengan teknologi begitu. Nah, sehingga harapannya nanti putra-putri Bapak Ibu tidak hanya dikendalikan oleh teknologi, tapi juga bisa mengendalikan teknologi itu sendiri untuk kembali dimanfaatkan untuk bagaimana ke depan gitu. Nah, ini kemudian tantangannya, saya tidak perlu ini terlalu lama. Ini Bu yang mungkin kita mau sampaikan. Jadi skills dan jobs yang memang saat ini sedang berubah, ini yang growing dan yang naik, yang berkembang dan yang berkurang. Nampaknya memang kalau di kelas internasional itu kita melihat mahasiswa itu tidak hanya sekedar IPK Bapak Ibu. Karena IPK saja itu menurut kami itu hanya tiket masuk saja ketika mereka akan bekerja atau ketika mereka akan mungkin kuliah S2 dan S3 barangkali. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana skills-nya, Bu Nunung. Jadi skills, dalam tanda kutip, skill yang mengarah kepada bagaimana dia itu bisa menyesuaikan dengan perubahan yang cepat tadi. Nah, makanya kemudian kemarin putra-putrinya Bu Nunung kita ajak untuk leadership camp, Bu. 2 hari, karena kita ada di sini namanya leadership and social influence. Jadi leadership ini kita gali, lalu ada critical thinking, ya, dan juga ada creativity, semua ini kita coba akan maksimalkan selama lebih kurang 4 tahun.
Nah, karena juga jobs yang kemudian menjadi sebuah orientasi ke depan itu berbasis IT, berbasis data, dan juga berbasis inovasi. Nah, sehingga kemudian kalau seandainya teman-teman kita hanya fokus rutinitas, saya kira ini kurang saat ini. Nah, ini saya kira key drivers ya dari pemerintah. Kemarin ada informasi bahwasanya ada 4 yang menjadi key drivers atau pendukung untuk kemajuan edukasi. Lalu yang paling di antara keempat ini rupanya ada internasionalisasi. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini putra-putri Bapak Ibu yang telah bergabung kelas internasional sejatinya tidak langsung sudah menjadi bagian daripada key drivers yang kemudian diajukan oleh pemerintah lewat LPDP atau lewat dikti itu sendiri. Jadi bagaimana nanti putra-putri Bapak Ibu itu tidak hanya belajar di kampus, tapi juga belajar di luar negeri, di luar UMY, bahkan juga bisa belajar dengan dosen dari manapun, kapanpun, begitu. Jadi akhirnya mereka memiliki diverse cultures, jadi berbagai macam perspektif, ya, budaya, kultur, dan akhirnya mengarah kepada kompetensi dan daya saing. Nah, ini adalah evolusi yang untuk pekerjaan, Bapak Ibu. Jadi kita harus meninggalkan masa lalu, artinya rutinitas yang bersifat kebiasaan, misalkan hanya berkutat pada sesuatu yang penting IPK 3,9, kemudian juga lulusnya cepat. Nah, itu bagus, tapi tidak cukup untuk saat ini. Nah, sehingga ke depannya kami berpikir untuk futures itu ke depan, kita harus menciptakan sebuah mahasiswa yang memiliki pola pikir yang global, kritis, dan dia bisa bersaing dengan berbagai situasi dan juga berbagai waktu, begitu. Nah, nanti di bagian belakang nanti saya akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa program-program yang sudah dan sedang dilakukan oleh kami di kelas internasional, dan beberapa putra-putri Bapak Ibu sudah sedang melaksanakan itu sebenarnya dalam rangka untuk bisa menjawab tantangan ke depan ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi Bapak Ibu yang fokus di edukasi atau yang mungkin sering-sering melihat website, ini adalah program daripada pemerintah namanya MBKM, Bapak Ibu. Jadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ini yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, Pak Makarim, di mana mahasiswa itu diberikan sebuah kebebasan saat ini. Demokrasi bahasanya, untuk dia itu beraktivitas di luar kampus dengan 8 skema ini. Bisa magang, bisa KKN, bisa proyek kemanusiaan, wirausaha, proyek independen, penelitian, peran mahasiswa, dan mengajar di sekolah. Jadi semua ini akan diakui menjadi SKS atau menjadi mata kuliah di program internasional, Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti Putri Ibu Nunung mengambil program pertukaran mahasiswa misalkan. Jadi misalkan mengambil 6 SKS atau mengambil 2 mata kuliah. Maka nanti 2 mata kuliah itu bisa dikonversikan menjadi nilai di transkrip Putri Ibu Nunung. Jadi nggak perlu Putri Ibu Nunung itu mengambil mata kuliah di kami, tapi sudah digantikan oleh mengambil mata kuliah di tempat yang lain, gitu. Artinya kuliah itu tidak harus di UMY, gitu, Bu. Sehingga Putri Ibu Nunung dan putra-putri Bapak Ibu memiliki kebebasan untuk menentukan passion-nya di mana, tapi dalam sebuah kerangka kurikulum akademik yang sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kemarin Bu Fopi mungkin saya share di grup orang tua dan juga Bapak Ibu yang lain, namanya program ISMA. Nah, program ISMA ini kemarin kami kebetulan sebagai reviewer atau interviewer dari program ini, di mana program ini menyeleksi hampir 7.500 mahasiswa se-Indonesia untuk kemudian dijadikan semacam duta-duta bangsa untuk berkuliah selama 1 semester di berbagai kampus, Bapak Ibu, sedunia dengan biaya pemerintah. Jadi tidak perlu memikirkan biaya, Bu Nunung. Yang penting mahasiswanya sudah berhasil melampaui standar. Jadi biaya tidak usah dipikirkan oleh pemerintah yang sudah memikirkan itu semua. Nah, rupanya beasiswa ini atau program ini namanya Indonesia International Student Mobility Awards ini berlaku mulai mahasiswa semester 3. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi putra-putri Bapak Ibu, insya Allah semester depan sudah kita mulai siapkan untuk bisa mengikuti program ini. Kemarin saya terus terang Bu Fopi, Mas Rafif itu kita siapkan untuk ISMA.
Namun karena masih online dan harus offline, akhirnya tidak bisa, Bu. Alhamdulillah kemarin Bapak Ibu sekalian, kami dari IPF itu kan mengirimkan lebih kurang ada 3 mahasiswa, Bapak Ibu, yang kita calonkan sebagai kandidat untuk program ini. Mas Raffi salah satunya. Yang kedua adalah Mbak Safira, angkatan 2019. Yang ketiga adalah Mbak Vira, angkatan 2019. Syaratnya cukup kompetitif memang Bu Fopi, IPK minimal 3,5, kemudian nilai TOEFL IELTS-nya itu minimal 6, Bu. Jadi 6 tuh kalau di TOEFL itu 550 lah lebih kurang. Nah, Mas Rafif itu sudah masuk sebenarnya dan sudah mulai tahap bahasanya sudah training waktu itu. Dan ini sifatnya memang wajib, Bu, karena ini dari pemerintah. Nah, alhamdulillah karena memang kondisi tidak memungkinkan, kami hanya mengirimkan 2 orang, Bu, yang dari IPF itu, Mbak Vira, Safira, sama Mbak Vira. Alhamdulillah yang lolos 1 orang kemarin, Bu. Jadi dari 7.500 mahasiswa se-Indonesia yang mendaftar dari berbagai kampus, itu yang lolos hanya 1.155 orang, Bu Fopi. Dari 7.000. Jadi 1/7. Dan alhamdulillah dari UMY hanya 2, Bu, yang lolos itu. Dari sekian banyak yang disiapkan kemarin, lebih kurang ada 40 orang, 2 yang lolos. 1 dari Fakultas Ilmu Politik, 1 lagi Mbak Safira dari IPF kita itu lolos dia ke kampus yang namanya University of Warsaw, Polandia. Jadi dia mengisihkan hampir 7.000 orang dan insya Allah berangkat di bulan September dengan biaya pemerintah, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu sudah mikir biaya, Bu Nunung. Semua sudah, yang penting berangkat sehat, Bu. Nah, ini saya minta Mbak Safira tahun ini atau besok saya panggil ke kantor untuk mengisi diskusi dengan mahasiswa nanti. Supaya apa? Bisa memotivasi, menginspirasi, berbagi pengalaman, sehingga harapannya Putri Bu Nunung, Putri Bu Indah emang masih memungkinkan, Bu Fopi juga, Pak Sawoto dan semuanya, ini bisa memiliki peluang atau memiliki kesempatan untuk bisa berpartisipasi di program ini. Nah, ini Bu coverage-nya. Kalau seandainya sudah lolos tadi, tuition fee sudah free semua, ada uang akomodasi, kalau memang perlu PCR ya, juga kemudian kalau perlu tiket juga insya Allah, emergency fund, semua sudah di-cover pemerintah. Jadi sudah nggak perlu Bu Nunung mikir ini biayanya berapa, nggak usah, sudah Bu, lengkap semua sudah. Yang penting Mbak Indah berangkat sehat, insya Allah bisa. Gitu. Nah, tapi syaratnya memang tadi Bu Fopi dan Bapak Ibu semua, IPK 3,5, lalu kemudian TOEFL. Nah, ini nanti saya sampaikan di belakang. Dan nanti perlu saran juga, mungkin masukan Bapak Ibu. Nah, ini nanti syarat-syaratnya saya kira nggak perlu saya sampaikan, insya Allah Bapak Ibu bisa ke sini pelan-pelan syaratnya. Tadi ada bahasa Inggris, IPK tadi. Memang ini 3,0, Bu, tapi saya agak tinggikan sedikit jadi biar lebih semangat, Bu. Jadi biar lebih termotivasi. Ini syaratnya juga nanti sambil lalu. Nah, ini kurikulumnya, Bapak Ibu. Jadi ini kurikulum yang kami sedang laksanakan. Ini yang sebelah kiri, Bapak Ibu. Ini kurikulum lama. Yang kiri sebelah lama, yang sebelah kanan ini yang baru. Ini saya sampaikan dari yang semester 1, jadi ada mata kuliah Quranik. Ini mata kuliah wajib, Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa nggak lulus ini, walaupun SKS-nya 0, ini nggak bisa ujian skripsi. Jadi wajib harus lulus BTA. Lalu ada ibadah dan muamalah, ada kemanusiaan dan keimanan, pemadiahan, ilhad Islam dan ilmu pengetahuan, semua ini, Bu. Ini semester 1 ini kami katakan semester antara, bridging semester untuk memperkuat identitas mahasiswa dan juga keislaman mahasiswa, Bapak Ibu, di semester 1 ini. Nah, semester 2 ini sudah mulai masuk ke mata kuliah intinya, Bapak Ibu. Tapi memang masih pengantar-pengantar. Jadi istilahnya biar nggak kaget lah ekonomi itu apa, bisnis itu apa, pas juga makro, mikro. Nah, termasuk juga bahasa Inggris, Bapak Ibu. Kami kenalkan juga bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini sudah mulai intensif ini, mulai semester 1 kemarin. Ini kalau Bapak Ibu saya izin, ini saya ulang lagi, di semester 1 sudah ada bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, ini bahasa Inggris di IPF ini beda sama reguler, Bu Fopi. Kalau reguler itu 1 minggu sekali, Bu, dan hanya 1 semester. 4 semester, maaf, di reguler. Kalau di kelas internasional, bahasa Inggris itu 1 minggu 3 kali.
selama lebih kurang 3 tahun atau 6 semester. Ini bedanya. Jadi memang di kelas internasional bahasa Inggris menjadi sebuah inti yang harus kemudian mahasiswa tekuni sebagai pengantar. Semester 2 tadi saya sampaikan masuk di pengantar-pengantar, ada statistik, matematika, makro seperti biasa Pak Ibu sebagai pengantar. Termasuk juga tadi bahasa Inggris. Semester 3 sudah mulai masuk ke mata kuliah intermediate. Jadi tadi ada pengantar, tadi sudah masuk ke aplikasi sudah saat ini. Jadi skillnya sudah mulai digali. Kalau tadi kan masih diskusi, semester 3 sudah mulai skillnya, ada aplikasinya. Lalu juga ada ekonometrika, ekonomi Islam, ini dari sini. Jadi keislaman sudah mulai masuk, ekonomi syariah. Ada bahasa Arab, Bapak Ibu, ini kita wajibkan. Bahasa Arab, kalau di IPF ada 2 kali. Bahasa Arab 1, bahasa Arab 2. Nah, ini sebagai pengantar. Lalu ada KKL, ini kemarin Bapak Ibu kan bertanya di grup ya, kuliah kerja lapangan. Nah, ini kalau di offline kemarin, Bapak Ibu, ini mahasiswa kita arahkan kuliah ke 3 negara. Jadi ada Malaysia, Singapura, dengan Thailand. Nah, karena kemarin berhubung masih ke pandemik, angkatan 2018 sama 19 Bapak Ibu yang orang tuanya mungkin di angkatan itu kami adakan secara online Bapak dan Ibu. Jadi kemarin kita undang beberapa pembicara dari luar seperti seminar begitu. Nah, sehingga mereka sudah melakukan KKL di semester 5 atau semester 4 kemarin. Gitu. Tapi bagi yang angkatannya orang tua Bu Nunung 2021, insya Allah semester depan kalau tidak ada halangan kita adakan kuliah KKL offline Bu. Tapi ini masih dalam tahap diskusi dengan pimpinan terkait dengan perizinan. Nah, ini semester 4 Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi, ini penguatan metodologi. Jadi di ekonomi itu sudah masuk ke metodologi, ada nanti ada kebijakan ini, lalu juga ada ekonomi kreatif tadi kami sampaikan di awal, kreatif economics. Di semester 5, nah ini sudah masuk kampus Merdeka Pak Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi. Jadi mahasiswa sudah diberikan pilihan seandainya mau ikut program Kampus Merdeka, maka mata kuliah ini Bapak Ibu tidak perlu diambil. Jadi sudah menggantikan mata kuliah itu di sini. Jadi nanti ada program mahasiswa, tadi ada magang dan sebagainya. Ini mulai di semester 5 Bapak Ibu. Begitu. Nah, berikutnya di semester 6, Bapak Ibu, ini semester 5, semester 6 sudah masuk ke mata kuliah akhir ini, jadi masuk ke konsentrasi. Karena kelas IPF ini kan fokusnya di Islamic Economics, Banking and Finance, nama ininya, programnya. Nah, sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu akan difokuskan untuk diarahkan ke makul-makul Islamik. Misalkan di sini ada ada praktik perbankan syariah, ya. Juga nanti ada mata kuliah Islamic Social Finance. Ini belum saya masukkan, tapi akan fokus semua mata kuliah ini akan diarahkan ke ekonomi syariah, perbankan syariah, dan keuangan syariah. Nah, dan juga yang berikutnya di semester 7 ini sudah ada skripsi Bapak Ibu ini, dan juga semester 8 juga skripsi. Jadi skripsi ini Bapak Ibu bisa diambil di semester 7 atau semester 8, karena setiap semester skripsi itu selalu ditawarkan. Tapi minimal mahasiswa di semester 7 baru bisa diambil, dan berikutnya bisa diulang terus. Nah, ini secara singkat Bapak Ibu, dan mungkin ini perkenalan singkat saja. Jadi di IPF itu Bapak Ibu kami sebagai sekretaris prodi kelas internasional. Jadi kami di bawah program studi ekonomi. Jadi Bu Endah ini adalah kaprodi kami. Lalu kami ada sekprodi kelas reguler, dan juga ada seperti kelas internasional, lalu kemudian juga ada laboratorium untuk metodologi. Kemudian ini adalah roadmap kami di IPF Bapak Ibu, jadi di tahun 2025 kami ingin fokus pada Research Excellence University. Jadi kampus atau IPF ini akan mengarahkan mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk bisa fokus pada penelitian. Jadi dengan cara kolaborasi dengan dosen-dosen. Nah, beberapa mahasiswa sedang saya ajak beberapa untuk riset bersama misalkan, sehingga mereka bisa belajar dan sebagainya sampai tahun 2025. Nah, ini adalah akreditasi kami Bapak Ibu terakhir. Jadi Bapak Ibu yang fokus di pendidikan saya kira sudah paham bahwasannya UMY khususnya IPF sendiri Bu, ini akreditasi program studi, bukan akreditasi universitas.
Kalau universitas sendiri sudah unggul sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Nah, untuk yang program studi internasional, alhamdulillah kami sudah tersertifikasi unggul di atas A. Artinya kalau kita lihat di akreditasi universitas itu ada unggul A, B, C begitu, Bapak Ibu. Jadi unggul ini sudah di atas A sejak tanggal 15 Desember 2021 hingga 2026, insya Allah 5 tahun. Ini secara sejarah. Kemudian untuk spiritnya kami mencoba Bapak Ibu untuk integrasi antara excellent dan Islamic. Makanya putra-putri Bapak Ibu ketika mau lulus program internasional itu wajib lulus program BTAQ Bapak Ibu. Jadi baca tulis Al-Qur'an. Jadi itu kalau belum lulus itu tidak bisa maju walaupun IPK 3,99. Lalu yang excellent ini kami dorong untuk punya prestasi. Nanti kita lihat di belakang Bapak Ibu apa yang program kita tawarkan untuk mengarahkan ke excellent ini tadi. Nah, ini untuk lectures-nya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah di program studi kelas internasional kita sudah ada 2 profesor, 10 orang S3 dan 4 orang sedang S3 dan 2 orang sedang akan mengajukan S3. Totalnya 18 orang dan semuanya alhamdulillah dari berbagai negara. Kebanyakan dari Indonesia memang, Malaysia, Thailand, Australia, Swiss, Inggris dan juga Saudi Arabia. Jadi semua alhamdulillah sudah mengarah ke S3 insyaallah. Lalu untuk ini Bapak Ibu yang kami sampaikan di awal, sejak semester 1 putra-putri Bapak Ibu akan melaksanakan namanya Intensive English Course. Ini sejak SEM 1 sampai SEM 6. Dan nanti di akhir semester nanti akan ada yang namanya tes TOEFL Bapak Ibu. Jadi tes TOEFL ini kami gunakan sebagai evaluasi sejauh manakah pemahaman putra-putri Bapak terhadap bahasa Inggris. Jadi kalau punya 6 semester Pak Suwoto berarti kita ada sekitar 12 kali tes TOEFL Pak. Jadi awal akhir begitu terus Pak. Jadi mahasiswa itu memang kita ingin ada evaluasi. Jadi mereka tidak hanya sekedar asal masuk kuliah kemudian selesai, tapi kita evaluasi. Kenapa Pak begitu Pak Ibu? Karena di IPF ini punya standar kelulusan bahasa Inggris itu 500 Pak. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu belum 500 nilai TOEFL-nya, maka tidak bisa maju sidang Bapak Ibu. Sidang skripsi itu tidak bisa. Jadi harus 500. Nah, ini kenapa kami sejak awal agak sangat menyiapkan ini semua. Nah, nanti setelah itu juga ada namanya sertifikat D1 Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu nanti putra-putrinya yang sudah selesai 3 tahun, kita ada program sertifikat D1 bahasa Inggris. Jadi ini beberapa mahasiswa sudah mendapatkan itu di angkatan 2017 dan insya Allah 2018 juga akan ada nanti menyusul. Lalu intensif Arabic selama 2 semester, ada foundation dan TOEFL preparation. Lalu ini adalah program magang Bapak Ibu, nanti insya Allah di angkatan 2020, 2021 kita akan dorong untuk magang ke luar negeri. Kemarin sudah ada yang ke BRI. Lalu untuk exchange student, ini yang kemarin Bapak Ibu sudah dapat informasi di grup. Alhamdulillah kalau IPF sendiri sudah banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai kampus di dunia. Dari Malaysia, Korea, Cina, Taiwan, Thailand, ya. Bahkan kita akan coba expand ke Eropa, insya Allah. Tapi sementara ini kita fokus di Asia dan Asia Tenggara. Dan ini nanti kalau seandainya putra-putri Bapak Ibu tertarik mengikuti ini secara offline, maka nanti dalam konteks biaya itu akan mengalami penurunan yang sangat besar. Jadi hanya Bapak Ibu dibebankan biaya untuk registrasi, asuransi, dan juga DPP. Jadi kalau seandainya totalnya 10 misalkan itu hanya 3 Bu yang lebih kurang yang dibayarkan. Jadi 7-nya itu sudah tidak perlu dibayar karena sudah mengikuti program exchange. Termasuk juga ketika di kampus asal, di kampus tujuan itu tidak membayar apapun, Bu Nunung. Jadi misalkan Mbak Indah ikut ke Taiwan, jadi di Taiwan tidak dikenakan biaya apapun. Jadi free Bu. Jadi hanya mahasiswa itu mungkin menyiapkan dana untuk transportasi biasa pesawat dengan akomodasi saja. Tapi untuk biaya selama kuliah di tempat asal dan di tempat tujuan itu mengalami pengurangan bahkan tidak membayar sama sekali. Nah, ini sudah saya sampaikan juga ke putra-putri Bapak Ibu secara detail. Lalu yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu tadi saya sampaikan di awal. Jadi kita ingin putra Bapak Ibu itu punya pengalaman diajar oleh berbagai macam dosen.
Jadi tidak hanya kami yang aktif mengajar, tapi juga berbagai dosen seluruh dunia. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu, dosen-dosen yang dari berbagai dunia pernah mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung di kelas internasional berbagai negara. Jadi harapannya putra Bapak Ibu akan pede gitu ketika kemudian satu hari keluar negeri, kemudian juga bisa berinteraksi dengan aktif dengan mereka. Nah, ini adalah yang berikutnya, sertifikasi keahlian Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan di awal, kita memerlukan sertifikasi atau skill yang memadai. Nah, nanti putra-putri Bapak Ibu, putra Pak Suwoto, putri Bu Indah, kita akan wajibkan ikut yang namanya program sertifikasi keahlian. Nah, alhamdulillah kemarin ini di angkatan 2018 kemarin, ini beberapa mahasiswa sudah lolos sertifikasi profesi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia. Jadi mereka mendapatkan sertifikat Bapak Ibu pengakuan dalam konteks manajemen resiko. Begitu. Nah, ini nama-namanya. Lalu untuk yang 2017 juga ada Associate Wealth Planner, itu juga ada. Nah, bagi putra-putri Bapak Ibu yang masih belum, terutama angkatan 2018 dan 17, kita akan coba ikutkan lagi, insya Allah. Tapi untuk angkatan 2020, angkatan 2019, 21 ini masih lama, Bu. Karena ini memang diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah di semester 7. Jadi ibaratnya sudah akan selesai, gitu, Bu. Jadi yang masih semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, belajar dulu lah, insya Allah. Jadi semester 7, 8, baru kita akan siapkan untuk sertifikasi keahlian begitu. Nah, ini beberapa delegasi yang kemarin kita kirimkan Bapak Ibu. Jadi saya sering dorong putra-putri Bapak Ibu untuk ikut seminar internasional. Bahkan kami sudah support dengan dana seandainya memang ada, tapi memang subsidi sifatnya. Ini beberapa kemarin yang sudah ke Jepang, ada yang juga ini ke ke Turki. Ini kemarin yang kemarin lolos di Polandia Bapak Ibu, Mbak Safira ini. Nah, ini orangnya. Jadi memang beliau punya rekod, memang suka keluar begitu nampaknya. Nah, ini adalah program yang lain, summer school. Jadi nanti Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang semester 5, 6, 7, insya Allah kita akan undang untuk ikut program International Summer School Program. Ini free Bapak Ibu. Jadi untuk kelas untuk IPF ini free. Jadi kalau tidak IPF memang ada biayanya, tapi untuk IPF kita free kan. Nah, ini semacam aktivitas yang istilahnya mempererat interaksi internasional dengan berbagai partisipan seluruh dunia yang hanya sekitar maksimal 1 bulan, Bapak Ibu. Jadi minimal 2 minggu, maksimal 1 bulan. Mereka berinteraksi secara online dan offline nanti dengan platform kita dan dengan aktivitas berupa akademik, juga ada diskusi, juga sharing pengalaman dan sebagainya. Jadi intinya jadi dilaksanakan antara semester gasal dengan genap, Bu. Jadi sekitar bulan Juli dan Agustus. Jadi ketika mereka libur. Jadi kami memang ingin mahasiswa ketika libur, utamanya yang semester 3, semester 4, 5 itu biar lebih terarah begitu, Bu. Jadi tidak kemudian kemana-mana. Jadi kita ingin isi waktu mereka dengan ini. Nah, ini beberapa mahasiswa asing, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah selama lebih kurang 5 tahun terakhir, IPF itu menerima beberapa mahasiswa luar negeri dari Cina, dari Saudi Arabia, dari Eropa, Bapak Ibu, dari Cina, juga ada dari Gambia, Afrika, dari Korea, dari Thailand, dari Sudan. Jadi mereka semua belajar secara online dan offline, Bapak Ibu, di kelas-kelas kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang angkatan 2018 sama 19 mungkin boleh ditanyakan, mereka pasti pernah satu kelas dengan mahasiswa asing secara offline. Kalau yang 2020 dan 2021 memang masih on dan off, tapi mereka secara online sudah punya teman asing sebenarnya, tapi memang belum berinteraksi secara langsung. Nah, ini yang lainnya adalah program KKL tadi Bapak Ibu, yang saya katakan tadi di awal. Jadi KKL nanti kita akan laksanakan di 3 negara. Ini biasanya di bulan-bulan kalau enggak Januari ketika liburan atau di bulan Juli atau Juni atau Agustus biasanya. Nah, tapi ini masih kita diskusikan lagi. Nah, ini adalah yang lain Bapak Ibu. Jadi ada Islamic Character Buildings. Jadi ada beberapa aktivitas di Gontor kemarin. Kita santrikan putra-putri Bapak Ibu selama lebih kurang 1 minggu
di Gontor sebagai santri, mereka melakukan aktivitas di sana. Kemudian juga ada Step Up, ini untuk bridging angkatan 2020, angkatan 2018 ini kemarin ya, jadi yang sebelum pandemik. Nah, ini beberapa delegasi yang lain Bapak Ibu yang kemarin melakukan aktivitas ke luar negeri, ada yang conference Thailand, Eropa, Amerika, dan juga Malaysia. Jadi semuanya ini kita dorong, termasuk juga putra-putri Bapak Ibu. Tapi karena kondisi pandemi memang agak sedikit terkendala. Kemarin Mas Rafif itu, Bu Fopi, saya minta untuk ikut lomba di Malaysia, di BIT ya. Tapi karena memang kondisi pandemik, saya juga kondisinya tidak terlalu kondusif, sehingga yang penting ikut aja pengalaman ya. Walaupun memang belum maksimal, tapi alhamdulillah sudah pernah dilakukan. Termasuk juga ada PKM, lomba-lomba di lintas-lintas internal itu ada. Memang mahasiswa memang agak struggle kemarin. Nah, ini yang student exchange kemarin Bapak Ibu, ada yang ke Malaysia, Taiwan, Jepang, ada yang ke Cina. Nah, ini nanti kita laksanakan secara offline, insya Allah di semester depan, bila mana sudah diizinkan oleh pimpinan. Lalu prestasi juga banyak, ini Mawapres dan sebagainya ketika offline. Nah, ini juga beberapa non-academics, jadi putri Bapak Ibu yang memang mungkin kurang begitu suka dengan akademik, kita dorong juga untuk non-akademik. Organisasi juga ada yang di bidang penelitian, ada di bidang olahraga di sini. Lalu ini penghargaan institusi Bapak Ibu. Jadi lebih kurang selama 4 tahun terakhir, IPF ini oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Wilayah Yogyakarta ditetapkan sebagai penyelenggara program studi terbaik di bawah Kementerian Dikti 4 kali berturut-turut dari 2018 hingga 2021. Kemudian di tahun 2020 hingga tahun 2021, Rektor UMY juga ditetapkan sebagai penyelenggara program internasional terbaik. Jadi di UMY, Bapak Ibu, ada 8 program internasional yang sedang running di UMY. Salah satunya adalah IPF. Alhamdulillah selama 2 tahun terakhir, berkat doa, dukungan Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu semua, bisa menjadi perantara untuk menjadi penyelenggara program studi terbaik, internasional terbaik. Lalu juga jurnal, juga kami ada jurnal yang akan menuju indeks Scopus. Nah, ini prospek alumninya, kita sudah ada 120 alumni Bapak Ibu sekarang. Yang sudah dari sejak 2009 hingga sekarang sudah ada 10 alumni, 10 angkatan lebih kurang, dan 120-an alumni se-Indonesia yang bekerja di beberapa, ini hanya beberapa Bapak Ibu yang saya tuliskan di sini. Jadi ada yang di OJK, ada yang di Bank Indonesia, ada yang di KNKS, ada yang di Thailand sebagai dosen Bapak Ibu, ada yang di Turki, ada yang di Malaysia, juga ada yang di Malaysia. Nah, ini beberapa prospek yang sudah ada. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, sedikit pengantar dari saya, mungkin membuka cermin diskusi nantinya ke depan, tapi pastinya kami di IPF lebih kurang selama 5 tahun terakhir mencoba untuk membangun keunggulan baik secara akademik dan non-akademik, namun juga tak lepas dari dukungan Bapak Ibu. Makanya kemudian sejak awal saya diminta sebagai sekrodi oleh Pak Rektor, saya langsung membuat gebrakan, membuat grup orang tua, grup mahasiswa, dan juga grup dosen. Jadi semuanya itu kita jadikan semacam lingkaran koordinasi ya Pak Ibu. Jadi ketika ada apa-apa, saya infokan ke mereka semua, baik mahasiswa, baik itu dosen, baik itu orang tua. Jadi Bapak Ibu bisa saling cross-check dan saling berinteraksi secara aktif dengan anak-anak. Begitu. Baik, saya kira itu dari saya, mungkin Pak Suwoto, Bu Fopi, Bu Indah, Bu Nunung, ada Bu Lilis, ada orang tua Mas Rian, barangkali ada orang tua Ibu Iqbal, ada Umu Iqbal, ada Bu Mega. Kalau ada sesuatu yang mungkin ingin didiskusikan, ingin di-sharingkan, disampaikan, kami sangat berterima kasih. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada aspirasi mungkin dari Bu Fopi, dari Bu Syahri, Runung, Bu Indah, Pak Woto mungkin. Dipersilakan Bu, silakan. Assalamualaikum Pak Dimas. Oh iya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini dari orang tuanya Noval Iqbal Pak. Oh iya Pak. Angkatan berapa Pak? Angkatan 2020 Pak. Oh iya. Oke, silakan Pak. Kamu mau nanya saja sedikit Pak terkait yang tadi disampaikan tentang summer
summer course Pak Summer ya. school ya Pak ya? Iya, iya. Summer, yang 1 bulan itu kalau angkatan 20 sekarang kan masuk semester 4 Pak ya. Iya Pak. Ya, itu program itu untuk angkatan 2020 kapan tuh Pak? Kami sudah canangkan nanti insya Allah di tanggal 26 Juli sampai tanggal 9 Agustus 2022 Pak. Dan ini terbuka untuk semua mahasiswa IPF lintas angkatan Pak. Jadi angkatan 2021, 20, 19 semuanya kita undang dan itu free insya Allah. Dan sudah saya sampaikan di grup, nanti saya share lagi di grup orang tua sebagai reminder. Dan insya Allah kita laksanakan secara blended Pak. Jadi maksudnya secara baik itu online bisa, offline pun bisa. Begitu Pak, kira-kira Pak. Oke Pak, siap. Oke Pak, makasih. Yang kedua Pak, terkait yang kemarin pernah saya konfirmasi tentang student exchange Pak itu ya. Iya Pak. Iya. Itu yang untuk student exchange angkatan 20, artinya semester 7 Pak ya, atau semester 6 Pak itu Pak? Baik Pak, jadi untuk student exchange ini Pak, Bapak Ibu yang lain juga mohon izin menyampaikan kembali. Jadi kita mulakan semenjak semester 3 sebenarnya. Jadi kalau tidak salah kemarin orang tua dari Ananda dari 2021 itu 2020 itu sudah ada yang secara online Pak ke Turki sama Malaysia gitu. Nah, jadi sejak semester 3 itu kita kasih mereka ruang. Kenapa semester 3? Karena mereka masih belum punya IPK kalau semester 1, Pak. Semester 2 masih ibarat kata masih bridging, Pak. Masih ibaratnya masa penyesuaian antara baru selesai SMA sama S1, masih perlu penyesuaian. Dan juga masalah bahasa juga itu menjadi concern, Pak. Nah, jadi semester 3 mulai sampai semester berapa? Bebas, Pak. Misalkan mereka di semester 7 masih ingin exchange, silakan. Bahkan kemarin ada angkatan 2018 itu Bu Indah yang masih mau exchange gitu loh. Jadi walaupun mereka sudah semesternya semester 8 atau semester 9 enggak masalah gitu. Asalkan memang secara kualifikasi mereka masuk bisa. Dan untuk exchange ini Bapak Ibu sekalian, saya juga menambahkan sedikit, memang ada 2 level Bapak Ibu. Pertama, exchange yang digagas oleh universitas sama exchange yang digagas oleh prodi. Nah, jadi ini dua skema yang berbeda tapi tetap satu koordinasi. Kalau yang oleh universitas itu biasanya memang dikelola oleh oleh lembaga internasional, lembaga kerjasama internasional di universitas. Jadi termasuk pengiriman dokumen, Bu Indah, pas penyeleksian, lalu juga koneksi dengan kampus luar itu oleh pihak universitas biasanya. Jadi kami sifatnya hanya mendorong, Bu. Jadi mereka sudah menyiapkan link untuk pendaftaran, selebihnya mereka yang memproses. Jadi kami hanya sifatnya di info, Bu. Ya, kayak kemarin mungkin ada dari Bu Indah, ini gimana Pak? Ya itu di luar kendali kami karena itu dari yang meleksi semua di level universitas. Nah, tapi kami menyadari memang animo exchange yang lumayan banyak di kalangan mahasiswa ini, kalau hanya mengandalkan universitas, rasanya kok terlalu terbatas nantinya karena mereka kan harus berbagi dengan berbagai macam fakultas atau prodi. Makanya kemudian kami di level prodi juga berinovasi untuk membuat skema exchange sendiri, Bu. Artinya kami membuat skema-skema sendiri dengan kampus-kampus yang menjadi mitra kami. Kayak kemarin kami alhamdulillah dapat 2 kampus yang sangat intens, yaitu Turki dan juga Malaysia. Nah, ini skemanya tidak perlu ke universitas, Bu. Jadi lewat saya saja. Jadi lewat kami saja, kalau kami lihat sudah syaratnya sudah cukup, sudah memadai, langsung sudah kami selesaikan. Jadi ke universitas sifatnya hanya koordinasi saja. Jadi terbalik, Bu, hanya melaporkan. Jadi prosesnya semua di bawah kami yang ngeles. Jadi dan biasanya mahasiswa lebih nyaman dan lebih leluasa karena sudah nggak terlalu banyak jenjang. Gitu. Dan kami juga lebih memberikan ruang pada mereka untuk lebih banyak memberikan kesempatan akhirnya. Jadi walaupun nanti secara TOEFL kurang sedikit, tapi yang penting mereka komitmen, semangat, kami akan berikan kesempatan. Dan juga IPK juga masih 3,0 ke atas, kami juga berikan kesempatan. Begitu Pak Iqbal, kira Pak Iqbal. Terima kasih Pak. Terus Ya. lanjut sedikit Pak.
Untuk Iya, student silakan, Pak. exchange sendiri, Pak, itu kan 6 bulan, Pak ya, Iya, Pak. 1 semester. Itu nanti pelajaran yang di UMY-nya sendiri bagaimana, Pak itu? Saya malah agak Iya, sedikit ngerti. iya, Maaf, maaf. iya, iya. Jadi gini, Pak, untuk exchange ini, misalkan di semester genap ini, misalkan ada 8 mata kuliah yang ditawarkan di bawah IPF misalkan. Kemudian di kampus yang dituju, misalkan Bapak Ibu putrinya ingin belajar di Malaysia misalkan. Nah, setelah kami telusuri, telisik mata kuliahnya, rupanya yang cocok itu Pak, atau yang sesuai itu dari 8 makul yang di IPF itu hanya 2 Pak misalkan. Jadi kami hanya merekomendasikan mahasiswa tersebut mengambil 2 mata kuliah itu di kampus yang dituju gitu Bu. Nah, sehingga nanti 2 makul itu nggak perlu lagi diambil di IPF atau di UMY. Jadi kalau seandainya nanti sudah diambil di sana, dapat nilai A atau B, sudah kita masukkan di transkrip gitu. Tapi ada mahasiswa yang nggak mau beresiko Bapak dan Ibu. Jadi dia di 2 kaki Bu Indah. Jadi di UMY ngambil, di luar juga ngambil gitu. Karena mereka takut kalau di sana tuh mungkin agak susah atau gimana, sehingga yang UMY juga ya silakan. Yang penting yang di sana, yang di kampus luar negeri jangan sampai kemudian gagal gitu. Artinya yang di UMY jalan, sana jalan. Nah, caranya gimana? Kan kita sudah punya platform online Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu namanya MyClass. Nah, jadi MyClass itu nanti sebagai media yang menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen. Jadi kayak Bu Indah punya apa ya, punya aplikasi gitu ya. Kemudian jadi mahasiswa bisa mengakses kapanpun, dimanapun dengan aplikasi itu. Jadi nggak ketinggalan Bu, Bapak, Ibu, mahasiswanya. Walaupun dia di mana, di UMY jalan, di kampus sana juga jalan. Gitu Pak Iqbal, kenapa Pak Iqbal? Oke, artinya saat student exchange misalkan ke Korea, artinya mata kuliah yang di sini dia juga ikut mengikuti juga Pak ya? Tes-tesnya juga itu ikut juga gitu Tadi maksudnya? bisa Pak. Jadi bisa ikut dua-duanya Pak. Jadi opsinya gitu. bisa ikut di sini ikut, yang Korea ikut. Asumsinya makulnya mirip ya Pak ya? Ya, mirip Atau gitu ya. fokus aja di Korea, begitu Pak. Bisa. Intinya kami itu nggak ingin merugikan mahasiswa Bapak Ibu. Jadi yang penting ketika mereka ambil mata kuliah ini, tidak ada makul yang terulang atau yang diulang gitu, karena mereka exchange tidak ada. Jadi semuanya jalan. Begitu Pak kira-kira Pak. Ya, mengerti Pak. Terima kasih Pak Ya. Dimas. Ya, sama-sama Pak. Semoga putranya semangat Pak ya semester depan. Saya sudah, ini Iqbal ya Pak ya, putranya Pak ya? Ya, Naufal Iqbaluddin Hanafi Pak. Iya, kemarin saya usulkan yang bersangkutan ke Turki Pak. Semoga lolos ini. Dengan program dari pemerintah Pak. Iya. Tapi saya minta anunya Pak, apa nilai TOEFL-nya ditingkatkan mohon dulu Pak. supportnya Pak. Iya, iya, insya Allah Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Dimas. Baik. Assalamualaikum Pak Dimas. Mungkin. Salam. Silakan Bapak Ibu lainnya, barangkali ada yang ingin menambahkan atau melanjutkan. Saya mungkin Pak Silakan. nyambung Pak, sampaikan oleh ya, silakan Pak Kota. Silakan. Terkait dengan student exchange tadi Pak, itu kan kalau di IPIF kan sudah jelas ya, pasti ada ya IPF ini ya. Kalau yang di jurusan lain ada Pak ya? Karena kebetulan saya juga belum tahu, karena ada anak saya yang baru masuk kemarin itu kan, baru semester 2 ini kan. Ya. Apakah itu juga ada juga nanti selain di IPF itu, di jurusan lain maksudnya? Kebetulan saya kan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Mungkin student exchange-nya mungkin apakah juga ada di apa di seluruh Nusantara ini atau seperti apa Pak? Itu Pak mungkin Pak. Ya. Kebetulan saya belum punya grup, jadinya kami belum tahu ini apa grupnya si putri yang kedua ini. Ya Pak. Iya Pak. Baik, makasih Pak Wato. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, di UMY itu kita punya namanya Lembaga Kerjasama Internasional, namanya LKI. Jadi LKI itu membawahi 40 program studi, termasuk S1, S2, S3, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ikut skema dari LKI tadi, pastinya berbagi Bu Indah. Gitu. Misalkan dari kampus A di Korea punya kota 50 atau 10 misalkan, ya dibagi sekian banyak Bu. Akhirnya setiap prodi dapatnya 1, dapat 2 gitu. Padahal yang tertarik banyak gitu. Nah, kalau kami di IPF itu kan
tadi Pak Woto saya katakan kita bergerak juga Pak gitu. Jadi tidak menunggu gitu. Nah, memang keunikan dari kelas internasional itu Pak Woto adalah satu prodi itu punya dua sayap Pak. Jadi satu prodi, kami prodinya kan prodi ekonomi Pak. Gitu. Jadi ada sayap yang reguler, yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang kedua sayap internasional, yang kelas internasional kita ini. Nah, kalau yang kelas bahasa Inggris, prodi bahasa Inggris yang Putri Pak Woto tadi, nampaknya belum punya kelas internasional, Pak. Gitu. Nah, sehingga fokusnya itu di reguler, maksudnya reguler itu ya yang penting ya kuliah gitu, Pak. Nah, jadi kefokusan ke internasionalisasinya itu kurang kuat, Pak, kalau memang belum ada kelas internasional. Nah, sehingga tapi ada Pak anunya apa? Kuotanya ada. Yang kelas yang PBI Pak ya, pelajaran bahasa Inggris ada. Tapi setahu kami memang tidak sebesar yang memang punya kelas internasional Pak gitu. Tapi ada Pak gitu. Gitu Pak Woto. Ya, makasih, Pak. Pak Dimas, mohon izin mau Ya, silakan Bu. Ya, ini menarik Pak, terkait dengan bahwa mahasiswa itu tidak lagi diarahkan tidak hanya melulu ditekankan pada IPK ya, karena memang IPK itu dari jenjang ininya adalah masih di bawah ini ya Pak ya, jadi tidak terlalu diutamakan, lebih kepada ini. Jadi ini Pak, jadi menarik mungkin sekarang eranya kepada Merdeka Belajar itu ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana mekanismenya Merdeka Belajar itu, dan ya itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan PKL itu sudah berarti inline dengan yang dengan pertukaran Merdeka Belajar itu Pak? Apakah mekanisme PKL itu juga termasuk kepada Merdeka Belajar gitu, karena memang kalau untuk magang ya, kebetulan saya di BRIN ya Pak ya, di Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu memang ada beberapa program untuk yang magang mahasiswa gitu. Nah, kemudian apakah nilai di situ itu langsung dikonversi menjadi nilai di transkrip gitu? Apakah demikian gitu? Itu mungkin yang saya perlu tanyakan Pak. Kemudian dengan ini Pak, yang ketiga, anak saya ini udah kan di semester ini ya, karena mungkin dia itu memang di semester 5 ini lebih banyak berorganisasi gitu. Jadi KKN pun dia milih yang jauh gitu, di desa Olon ya, di Toraja gitu. Jadi ini jadi dia lebih banyak, sehingga exchange-nya itu udah saya coba dorong motivasi ya, lebih ke arah motivasi, dan saya tidak pernah menekankan kamu harus begini, tapi biar dia memiliki kesadaran tersendiri untuk supaya dia ikut dengan senang hati gitu. Jadi lebih ke arah motivasi sih ini. Jadi kemudian jadi apakah nanti di semester 9 dia masih bisa ikut gitu ya? Dan apakah masih ada program yang dual ya, jadi dengan sistem online atau offline gitu. Jadi kayaknya dia cenderung memilih yang online gitu. Jadi itu apakah masih bisa untuk bisa diikuti gitu. Itu mungkin pertanyaan saya terkait dengan ini Pak ya, terkait dengan kegiatan ini program yang ditawarkan oleh Pak Dimas. Terima kasih Pak. Baik Bu. Baik Bu Indah, terima kasih Bu Indah. Alhamdulillah ini Ibu dari BRIN ya. Terus terang kami juga kemarin sempat dapat informasi dari BRIN itu banyak menawarkan program kerjasama ya Bu ya. Kerjasama penelitian, ada juga kerjasama magang ya. Nah semoga ini Bu Indah bisa jadi mediator kami nih, bisa bersambung dengan BRIN. Utamanya untuk magang dan juga untuk program riset bersama ya Bu. Nah jadi begini Bu Indah, untuk yang tadi yang pertama untuk yang mekanisme untuk exchange atau tadi program pertukaran dan sebagainya, kami sudah siapkan di website Bapak Ibu. Jadi ini izin nanti saya share linknya. Ini Bapak Ibu nanti bisa membuka secara
pribadi. Jadi di website kami ini kami coba semuanya sebagai center of information, Bu, website ini. Jadi mahasiswa kami sering arahkan untuk masuk ke website, utamanya di Student and Staff Mobility Program, Bu, di sini. Jadi di sini kita kalau klik di sini, ini sudah ada mekanismenya di sini. Nah, ini kami bagi dalam beberapa skema, Bapak Ibu. Jadi ada skema student exchange outbound, student exchange inbound, staff outbound, staff inbound, dan sebagainya. Yang tadi Pak Woto menanyakan tentang summer school, konferensi, dan sebagainya, semua sudah ada di sini lengkap, insya Allah. Nah, untuk tadi yang Ibu tadi tanyakan, untuk yang kalau mahasiswa kita keluar, berarti kita itu adalah outbound. Jadi outbound, student outbound mobility. Di sini kalau kita klik, Bu, ini sudah ada, sudah kita buatkan narasinya di sini. Nah ini sudah ada informasi secara umum, apa persyaratannya, lalu juga apa yang harus disiapkan, termasuk juga mungkin aplikasinya apa nanti, lalu juga ada linknya, Bapak Ibu. Jadi ini kalau diarahkan ada link-linknya, ini bisa ada adminnya, kepada siapa dan sebagainya. Ini ada semua di sini, termasuk juga programnya apa saja, lalu untuk bukletnya mungkin ingin tahu secara detail biaya-biaya dan sebagainya, ada partnersnya siapa saja, lalu list mahasiswa yang pernah exchange siapa saja, mungkin ingin tahu kolega-kolega sebelumnya, lengkap. Termasuk juga di sini kemarin kami juga ada informasi tentang yang exchange ke Polandia, juga ada ke Taiwan, baik secara on dan off. Lengkap semua di sini, Bapak Ibu, bisa diakses, dan sudah saya minta staf saya untuk tidak menghilangkan jejaknya semua, jadi teman-teman mahasiswa bisa melihat. Jadi intinya nanti Mbak Rizky, insya Allah syaratnya satu, Bu Indah, kalau memang ingin ikut exchange, jangan lulus dulu, Bu. Artinya di semester besok di Gasal di 2022, kalau memang Mbak Rizky masih komitmen, mungkin saya akan memberikan saran, Bapak Ibu. Jadi saya kemarin sudah ngobrol dengan kampus di Turki, Bu, namanya Karatay University Turki, dan juga University Utara Malaysia, untuk menerima 20 orang mahasiswa, Bu, dari kami. Karena kami ada kerjasama MOU, jadi 10 ke sana, 10 ke sini, Bu, jadi resiprokal. Nah, kalau memang Mbak Rizky nanti masih berkenan, nanti bisa kontak saya secara pribadi, Bapak Ibu, nanti coba saya rekomendasikan. Dan juga kalau memang ingin online, nanti coba saya diskusikan dulu dengan mitra di sana, apakah memungkinkan. Karena ini kayaknya trennya sudah mau offline ini, Bu Indah, sepertinya trennya. Tapi kalau masih memang mereka berkenan untuk online, nanti coba kita diskusikan. Tapi insya Allah sepanjang sudah dekat dengan kita, mitra itu, biasanya nggak terlalu rigid masalah syarat, Bapak Ibu. Jadi kurang-kurang dikit tuh biasanya mereka permisif saja gitu. Yang penting kita sudah ada kerjasama sebelumnya, insya Allah. Nah, jadi untuk yang terakhir tadi yang tentang MBKM, Bu Indah. Jadi MBKM ini kalau kita lihat, izin saya coba next lagi ke slide tadi, Bu. Ini saya masuk ke slide tadi. Nah, ini saya masuk ke kurikulum, Bapak Ibu tadi. Nah, ini Bapak Ibu, ini kurikulumnya. Jadi MBKM itu dari pemerintah itu dia minimal itu semester 5, 6, dan 7, dan bisa mengakui maksimal 20 SKS, Bapak Ibu. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu memang ingin MBKM, nanti bisa mengambil yang besok semester 5, ini putranya Bu Fopi ini bisa sekali, yang 2020 ini utamanya, karena sudah masuk, dan angkatan 2020 yang sudah bisa, karena 2019 sudah semester 7, tapi juga bisa kalau seandainya mereka memang masih ingin, ya 2019 sama 20. Nah, mereka bisa ngambil di sini semester 5 atau semester 7 program MBKM, di sini ada peran mahasiswa dan sebagainya. Nanti mata kuliah ini, Bu, akan dikonversi ke 21 SKS, Bu. Ini sudah ada di sebelah kanan, 21 SKS. Nanti untuk masalah teknisnya, nanti akan kita coba diskusikan dengan tim di sana. Nanti makul apa yang sepadan dengan aktivitas di sana. Jadi ada namanya konversi nanti.
Nah, konversi itu nanti bisa konversi secara terstruktur, artinya nanti ada beberapa komponen yang menjadi sebuah kedekatan, misalkan nanti putra-putri Bapak Ibu nanti MBKM-nya di BI, misalkan di Bank Indonesia. Nah, pastinya kan nanti terkait dengan mata kuliah, misalkan sistem keuangan, dengan mata kuliah misalkan ke bank sentralan, misalkan. Nah, itu nanti akan masuk otomatis di mata kuliah itu. Terstruktur namanya, Bu. Itu. Nah, tapi juga ada yang unstruktur. Nah, unstruktur ini nanti berdasarkan skills. Nanti skills-nya apa saja. Perbankan misalkan lebih ke arah analitis data. Misalkan nanti kita lihat di sana, di tempat magang atau tempat MBKM tadi, apakah ada yang mengarah ke sana. Jadi artinya konversi tadi Bu Indah, insya Allah kita akan ada tim di kampus, tim MBKM di level prodi, fakultas dan juga universitas yang akan mengkaji kemungkinan untuk konversi tadi Bu. Intinya tidak merugikan mahasiswa. Dan ini sudah terjadi kemarin Bu Indah di angkatan 2019 ada 2 orang mahasiswa kita yang ikut MBKM pemerintah program mengajar di sekolah. Jadi mereka ikut program mengajar di sekolah selama 1 semester dan mereka selesai selama 4 bulan. Lulus langsung dapat nilai, Bu. Artinya sudah dikonversi ke mata kuliah yang ada di semester 5 kemarin. Jadi tidak ada yang diulang atau mengulang, jadi semuanya insya Allah smooth, begitu, Bu. Begitu Bu Indah kira-kira, Bu. Baik, terima kasih Pak Dimas atas penjelasannya. Jadi Baik. ini anak saya pengennya cepat lulus, tapi Iya. ya gitulah Pak. Jadi karakter anak-anak tuh masing-masing ya Pak ya. Tidak Iya, bisa anak sekarang itu tidak bisa didikte sama orang tua biasanya. Jadi biasanya orang tua yang mengikuti kemauan mereka gitu. Karena kalau dipaksakan sendiri itu juga nggak akan baik gitu. Jadi bagaimana kita itu mencoba untuk mengarahkan sebenarnya ya Pak ya. Jadi mengarahkan lebih ini. Kalau dulu kita kan didikte orang tua, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini insinyur. Nah itu nurut gitu sama orang tua. Tapi kalau anak-anak sekarang kan banyak ya, jadi tidak melulu sekarang itu dokter atau IPA atau ini. Jadi semuanya sudah mempunyai peluang yang sama dalam ini, tinggal bagaimana anaknya itu memiliki karakter untuk berkompetisi. Karena memang saat ini kan eranya era kompetisi ya, jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa. Terima kasih Pak Dimas. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk ini, anak saya sudah mulai menyusun ya Pak ya, sudah mulai menyusun skripsi dan mengumpulkan data-data mengumpulkan data-data, dan itu tidak mudah sebenarnya ininya, karena data itu harus dirubah menjadi tabel gitu. Nah itu yang membutuhkan waktu. Jadi anak tuh harus rajin sebenarnya. Nah itulah kekurangan anak saya. Ya mohon bimbingan dari Pak Dimas karena pembimbing skripsinya itu ada Pak Dimas. Jadi mohon ini mohon disampaikan. Iya kemarin kan waktu itu kan pembimbing yang lain gitu Pak. Tapi saya rasa kurang interaksinya. Jadi saya tetap kawal gitu bagaimana interaksi. Ini ya udah ada aku mau pindah ke Pak Dimas, silahkan saya bilang gitu, asalkan kamu disiplin gitu. Jadi ya memang ininya kalau nggak salah kemarin sudah menyampaikan draftnya mungkin ya Pak ya, kemarin saya sampaikan. Baik Bu. Yang penting bagi kami Bu Indah, nanti adik-adik kita yang angkatan 2018, 2019 ini, sebelum mereka selesai, mereka punya 2 sertifikat kompetensi Bu. Yang ini yang sudah perjuangkan. Termasuk angkatan 2017 juga Pak Woto sebenarnya. Sudah kami mulakan 2017 sebenarnya. Yang pertama adalah sertifikat TOEFL ITP Bu. Jadi bukan TOEFL yang kampus Bu, tapi yang ITP. Nah, itu skornya kami target 500, Bu. Nah, itu yang pertama. Dan sebelumnya memang nanti kami adakan semacam pelatihan dulu selama 1 minggu, 2 minggu oleh lembaga bahasa. Lalu yang kedua adalah kompetensi sertifikasi keahlian profesi, Bu. Dalam bidang risk management atau financial planner, atau yang penting ada sertifikasi keahlian gitu, Bu. Nah, itu biasanya juga selama 1 bulan kita adakan pelatihan dulu, baru setelah itu ada ujiannya.
Nah, jadi bagi putra-putri Bapak Ibu yang belum ada itu, walaupun sudah semesternya, ini kan yang besok kan 2019 nih Bu yang kita akan kawal. Karena mereka memang sudah semester 7, insya Allah di bulan Agustus kita sudah mulai siapkan. Jadi mulai bulan Agustus sudah mulai latihan-pelatihan, nanti September sudah mereka ujian, harapannya di bulan Oktober sudah keluar hasil, jadi mereka lulus nanti di bulan Desember atau di semester 8, mereka sudah punya sertifikat bahasa Inggris, lalu kompetensi keahlian, sertifikasi keahlian dari pemerintah. Yang ketiga, ijazah tadi Bu, ijazah dan juga sertifikat-sertifikat lainnya. Gitu. Nah, itu harapan kami sebagai ibarat kata bekal untuk kemudian mau S2 atau S3 atau mungkin mau bekerja dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Indah atas informasinya. Lainnya mungkin Bu Fopi mungkin mau menyampaikan aspirasi, silakan. Bu Nunung, monggo. Pak Agus, ada Pak Muas ini, Bu Lilis, Bu Mega, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, masih ada Bapak Ibu yang lain yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang mau ditanyakan, diskusikan. Bu Nunung barangkali masih ada Bu? Pak Agus? Bu Lilis? Mas Rian mungkin? Bu Pak Sahri atau Bu Fopi? Dipersilakan Bu. Di-on-kan dulu Bu, silakan kalau mau yang menyampaikan. Ya, Pak Dimas, saya mau nanya masalah yang magang ya, MBKM tadi ya. Kan itu katanya mulai semester 5 udah bisa. Itu mahasiswanya yang harus mengajukan ke kampus, apa dari kampusnya nanti yang mengarahkan ke mahasiswanya? Ya. Iya Bu, jadi untuk program ini nanti dua pihak Bu, dua arah. Jadi nanti ini saya sekarang sedang mengawal di tingkat pimpinan Bu, karena MBKM ini rupanya Bapak Ibu sekalian tidak bisa dari prodi. Artinya harus dari universitas turun ke fakultas, prodi sebagai pelaksana. Artinya payung hukumnya dari atas ke bawah, karena terkait dengan administrasi Bu biasanya. Administrasi, masalah pembiayaan, pas konversi. Nah, itu biasanya kampus to kampus Bu. Nah, sampai saat ini saya sedang berinteraksi dengan berkomunikasi dengan pihak pimpinan. Ini kan sedang dibuka di Serang Bu. Sedang dibuka program pertukaran mahasiswa dalam negeri Bu Indah. Jadi kemarin saya rapat dengan Pak Menteri itu dalam forum dosen. Jadi tanggal 13 Mei hingga tanggal 28 Mei itu dibuka program pertukaran mahasiswa dalam negeri. Jadi nanti program ini ditujukan untuk mahasiswa minimal semester 4. Semester 4. Semester 3 sampai seterusnya untuk bisa belajar di berbagai kampus se-Indonesia. Begitu. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Nah, tapi karena prosesnya belum masih diproses, saya sedang keep, tapi insya Allah hari Selasa sudah masuk kantor, kami akan coba siapkan beberapa mahasiswa yang memang punya potensi Bu Fopi untuk bisa ikut di program ini. Termasuk nanti Mas Rafif, kalau semoga berkenan, nanti kita coba akan undang kembali. Kemarin juga ada Mas Iqbal, saya minta untuk ikut, termasuk juga angkatan 2020, 2021, semua coba kita akan undang. Sehingga mereka itu bisa ikut, dan kalau lolos, Bu, ini sudah program pemerintah, Bu, free semua. Jadi kami sekarang, Bu Fopi, fokus menyesuaikan dengan program pemerintah, Bu. Nah, makanya kami sekarang sedang fokus agar nyambung sama pemerintah, maka kompetensi internal mahasiswa harus siap, gitu, Bu. Jadi ketika mereka diminta, mereka sudah siap. Apa itu? IPK tentu pastinya. Yang kedua bahasa Inggris, Bu. Karena dua ini yang nggak bisa ditawar, Bu. IPK sama bahasa ini. Ini syarat yang mutlak. Jadi kalau sudah 500, 500. IPK 3,0, 3,0. Tapi kalau lain-lain, Bu, kayak urusan surat menyurat, rekomendasi, itu saya kira 1 hari selesai, Bu. Begitu, Bu, kira-kira insya Allah, Bu. Ya Pak, seperti yang Bu Indah sampaikan tadi, kadang-kadang anak-anak itu kan kita juga sering kasih semangat sama anak-anak ya. Nggak bisa juga kita mendikte, tapi kadang-kadang anak-anak itu kan pemikirannya beda ya Pak ya. Mungkin
kalau dari kampus, dari Pak Dimas khususnya kasih pencerahan, semangat itu kayaknya mereka lebih pede mungkin ya. Kalau kita yang ngasih itu kadang-kadang inilah banyak alasan begini-begini ya. Mungkin itu yang kita sebagai orang tua juga mohon bantuan Pak Dimas untuk menyemangati anak-anak dan juga kasih pencerahan mereka, membuka wawasan mereka, pikiran mereka. Mereka kadang-kadang kan pikiran mereka itu kan mungkin belum terbuka secara luas gitu loh Pak. Kadang-kadang kita juga kasih pandangan begini-begini, mereka kan beda lagi kan pandangannya gitu. Jadi kita sebenarnya selama ini sebagai orang tua sih selalu menyemangati, supaya selalu mengasih arahan. Tapi kadang-kadang anak-anak itu kan seperti yang Bu Indah sampaikan tadi kan, nggak bisa yang harus begini, nggak ada yang bisa gitu. Tapi biasanya kalau dari kampusnya yang mengarahan kasih penjelasan begini, mereka kadang-kadang baru terbuka gitu pikirannya. Nah itu kita mohon bantuan benar dari kampus khususnya Pak Dimas itu untuk selalu menyemangati anak-anak, ngasih pencerahan agar mereka tuh lebih semangat lagi untuk kedepannya itu untuk lebih terbuka lagi pikiran mereka kalau mereka tuh bisa harus begini gitu Pak. Iya. Itu sih Pak gitu. Insya Allah Bu. Makasih Bu Fopi. Saya sama. selalu ngomong ke anak-anak itu begini Bu. Kita itu S1 kan nggak 2 kali. Jadi kalau bisa yang terbaik dan berkesan gitu. Nah, di semester 1 ketika mereka itu baru masuk di kelas internasional Bu. 1 minggu pertama program pasporisasi Bu, saya lakukan. Jadi wajib memiliki paspor. Kelas internasional nggak punya paspor di bulan bukan internasional. Ya. Nah itu kita bantu, kita fasilitasi, kita kawal, pokoknya maksimal 1 bulan sudah punya paspor. Yang pertama Bu. Yang kedua, saya minta mereka untuk buat rencana hidup Bu. Jadi saya sering kemarin ketika saya mengundang putra-putri Bu Nunung angkatan 2021, saya ajak keluar kemarin untuk leadership camp. Saya katakan, coba dibuat 3 pertanyaan ini, Anda jawab sendiri, nggak harus sekarang, tapi direnungkan sambil lalu. Yang pertama, Anda itu siapa? Artinya apa kelemahan, kelebihan, gitu Bu. Yang kedua, Anda mau kemana? Gitu, dalam jangka pendek, menengah, panjang, misalnya. Yang ketiga, bagaimana mencapai yang jangka tadi itu? Nah itu saya minta sejak semester awal Bu, sehingga harapannya ketika mereka sudah berjalan semester 2, 3, 4 sampai semester 8 tuh mereka punya desain gitu loh Bu Indah. Jadi tidak hanya jalan-jalan, tapi mereka tuh berjalan gitu. Nah ini saya sampaikan terus-menerus, bahkan saya juga tidak lepas juga memberikan contoh Bu. Misalnya kayak bahasa Inggris tadi Bu Indah. Saya ngomong sama mereka, Pak Dimas nggak hanya sekedar minta tolong Anda untuk 500 bahasa Inggris, saya juga tes tiap tahun Bu, tes bahasa Inggris saya juga gitu. Saya juga punya sertifikat ITP 500 saya katakan. Jadi artinya saya juga tadi sepakat sama Bu Fopi, kita memberikan contoh dan akhirnya mereka juga kita motivasi gitu Bu. Jadi tidak kemudian kita hanya minta tolong mereka tapi kita diam-diam. Saya rasa kok tidak begitu kalau saya Bu ya, yang kami terapkan begitu. Jadi kami kasih contoh dulu, kita share di media, lalu kita berikan mereka pemahaman bahwasanya memang kami sudah selesai dan mereka ayo saya bantu untuk juga seperti itu gitu. Akhirnya ya semoga jadi mencerahkan akhirnya gitu Bu. Jadi by example gitu loh Bu. Ya itu yang saya coba lakukan. Baik, makasih Bu. Insya Allah kita akan terus lakukan untuk Mas Rafif dan teman-teman yang lain. Mas Rafif ini saya hanya pesan satu Bu Fopi, sebenarnya kurang aja Bu, masih kurang semangat, tapi secara kapasitas sudah ada. Bahkan kemarin saya sudah WA dia untuk ikut bersama saya untuk International Conference di Turki Bu. Jadi saya jadikan dia sebagai penulis kedua dan juga bersama dengan temannya juga 1 orang. Harapannya bisa memantik untuk dia semangat begitu Bu. Ya. Mas Rafif ya. Iya Pak. Oke, Terima kasih baik. banyak Pak. Terima kasih banyak. Selama ini Pak Dimas sudah banyak sering menyemangatin anak saya juga. Pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih lah. Memang kita juga nggak luput sih, kadang-kadang kita juga menyemangatin. Cuma memang ya anak-anak itu ya kadang begitu. Tapi memang gitu kadang ya memang kadang semangat, kadang yang dia kadang-kadang agak turun naik gitu sih memang ya. Tergantung anginnya Bu ya. Iya, tergantung anginnya. Kadang-kadang di tengah jalan ada aja gangguan begini langsung. Iya, langsung down, langsung semangatnya melemah. Makanya ini kita sangat berterima kasih sih selama ini saya akuin dengan Pak Dimas banyak sekali yang
suka share segala macam ke kita, jadi kita juga kadang kan tahu perkembangan gitu mereka, jadi tidak yang buta sama sekali, jadi oh gini, jadi kita sangat berterima kasih dengan Pak Dimas yang selama ini sangat care kepada mahasiswanya maupun ke orang tuanya juga komunikasinya bagus gitu, jadi kita mengucapkan banyak terima kasih gitu. Oke, baik Bu. Insya Allah mohon doanya semoga istiqomah ini Bu. Dan saya hanya apa Bu ya, kalau anak-anak ini belum selesai dengan maksimal tuh kami kepikiran Bu. Yang kayak misalkan putra Bu Indah kok masih belum selesai, saya tuh kepikiran. Jadi bagaimana caranya untuk dibantu gitu, kurang apa gitu. Santai jadi, banget itu. Aduh, kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang stres gitu Pak. Jadi ya Allah, ini pengennya begini cepet deh, gini nih. Ya, aduh, dek cepetan ini dek. Ya begitulah namanya anak-anak ya Pak ya. Jadi kadang-kadang ya memang ini apa ya. Jadi satu sisi memang sebagai pembimbing itu adalah rasanya punya moral tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya anak bimbing kita, saya kebetulan banyak juga Pak membimbing mahasiswa skripsi PKL gitu yang datang ke saya gitu ya, dari Undip, dari ITS gitu. Jadi saya berusaha untuk bagaimana ini ya memang kalau anak S1 itu kan pembimbing itu hampir 60% porsi untuk bimbingannya, karena mereka masih dalam taraf belajar bagaimana menganalisis data, bagaimana mengolah data, dan bagaimana menganalisis itu memang perlu sangat perlu bimbingan. Jadi mereka hanya baru belajar terkait dengan penelitian gitu. Jadi memang banyak-banyak sabar dan banyak-banyak ini. Jadi itulah Pak, suka dukanya itu ya, saya macam-macam memang Pak karakter anak itu. Sama. Setiap anak salah beda-beda. Ini saya izin Bu ya, saya share ini my class-nya Pak Ibu ya. Ini kalau tadi ini sudah informasi tuh Bapak Ibu. Ini my class yang kita kembangkan di UMY, dan semua mahasiswa sudah terenroll masuk ke sini, termasuk putra-putri Bapak Ibu semua. Nah, ini my class saya Pak Ibu. Ini adalah file khusus Bu Indah untuk bimbingan skripsi Bu. Jadi saya sering ngomong ke bimbingan, Anda jangan khawatir, saya selalu siap kapanpun dimanapun, karena saya sudah punya file. Gitu. Ini kalau saya klik di sini Bu, ini lengkap sudah Bu. Jadi saya sudah punya di sini. Anda kalau masih bingung-bingung cara buat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, semua sudah saya letakkan di sini Bu. Ada videonya semua Bu. Ada contoh skripsinya segala Bu sudah Bu. Jadi nggak ada alasan teman-teman nggak tahu. Ini dalam bahasa Inggris ada Bu contohnya. Dalam bahasa Indonesia pun ada Bu ini. Saya kasih contoh. Ini sisi jadi Bu. Sudah formatnya sudah sesuai dengan panduan insya Allah. Lalu juga ada cara membuat referensi yang benar pakai Mendeley bagaimana. Lalu juga ada referensi jurnal, mungkin teman-teman nggak tahu mau cari referensi di mana, saya sudah siapkan link jurnal, tinggal diklik saja Bu, lengkap semua. Termasuk juga ini ada bahan-bahan workshop Bu, kayak dengan penelitian semua, ada videonya segala, mungkin masih belum begitu paham, sudah ada. Termasuk juga cara untuk mencari judul permasalahan ini. Saya Bu Indah dari luar kepala semua nih, membuat bab 1, bab 2, bab 3, semua sudah ada Bu di sini. Lengkap dalam bahasa Inggris ada, Indonesia pun ada. Lengkap Bu ini. Nah, lalu setiap kali berbulan saya sudah punya file Bu ini. Jadi misalkan Mbak Indah, Mbak Rizky mau bimbingan, oke silakan Mbak dikirim aja. Nanti masuk bulan apa? Oh bulan Mei. Nah, peti Mei sudah masuk sini Bu. Nah di bulan Mei ini Bu, saya sudah punya record Bu. Jadi mahasiswa itu seaktif apa, sepasif apa, semua record semua di sini Bu. Nah ini misalkan mahasiswa ini barusan bimbingan ini tanggal sekian, ini sudah saya kasih respon. Jadi mereka akan fleksibel sekali Bu. Ini sudah saya revisi di sini sudah semua. Jadi gantung tadi Ibu katakan mahasiswanya sekarang Bu. Nah ini tentu saya juga motivasi via grup, via pribadi. Artinya tidak ada masalah kalau emang tidak bisa datang ke kampus, lagi sibuk, repot, tidak apa-apa. Justru bagi saya bukan masalah itunya, yang penting berproses jalan gitu Bu. Bukan masalah posisi di mana gitu. Nah jadi ini sekitar informasi Bu Indah untuk bimbingan skripsi. Ya, terima kasih Pak. Ini tapi
itu hanya My Class hanya bisa diakses oleh mahasiswa saja ya Pak ya. Mahasiswa. Jadi, Betul, iya. baik Pak. Orang tua hanya bisa mendoakan, Bu. Mendoakan dan menyemangati. Yang menyemangati. Yang disemangati Baik, baik. kadang-kadang aduh. Iya benar. Baik, Bu Nunung mungkin ada tambahan, Bu Nunung? Sudah jam 5 ini, Bu. Udah mau maghrib ini kayaknya di Indonesia Tengah sudah Pak Woto tadi izin ini. Bu Nunung ada yang sampaikan? Tidak ada. Oke. Di-on kan dulu, Bu, mikrofonnya, Bu Nunung. Mikrofonnya Bu Nunung, silakan. Ya, Bu Nunung kayaknya belum begitu familiar dengan Zoom. Bu Nunung di-on kan dulu mikrofonnya, Bu. Baik. Baik, cukup saya kira Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Bu Nunung, Bu Indah, Bu Fopi, Pak Woto, orang tua Mas Rian, Bu Lilis, ada Mas Iqbal, tadi orang tua Pak Iqbal, Pak Agus, ada Pak Muas, Ibu Syahri ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Walaupun ini mungkin yang hadir tidak begitu banyak, tapi semoga mewakili aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini sebagai wahana kita, dan insya Allah kalau memang ini Bapak Ibu sepakat, kita akan adakan secara berkala, Bapak Ibu, minimal 1 semester sekali lah minimal kita adakan nanti di awal atau di akhir semester, atau mungkin di antara semester itu, sebagai bentuk interaksi dan juga mungkin penyampaian aspirasi Bapak Ibu. Mungkin kami juga butuh masukan untuk pengembangan kelas internasional dan juga putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan bila Bapak Ibu ada sesuatu yang memang belum jelas dan memang perlu diskusi lebih lanjut, monggo kami terbuka untuk diinfokan di WhatsApp atau di email atau apapun. Dan juga mohon juga kita sama-sama memonitor anak-anak kita. Alhamdulillah kami ada grup khusus perangkatan, grup khusus semua angkatan, grup orang tua, dan juga ada grup dosen, dan juga ada grup staff. Jadi semuanya kami buatkan secara terstruktur sehingga tadi mekanisme kontrol tadi yang Bu Fopi dan Bu Indah sampaikan ini bisa secara tidak secara pribadi. Kalau hanya saya mungkin terbatas ya. Jadi kita ingin menggerakkan semuanya. Jadi antara orang tua, mahasiswa, manajemen, pas juga ada dari dosen, ini semua adalah satu kesatuan yang saling berinteraksi, terintegrasi. Ujung-ujungnya adalah kualitas dan juga kompetensi mahasiswa kita, dan juga bisa maksimal dan sesuai harapan, insya Allah. Baik, itu saja saya kira Bapak Ibu sekalian, atas nama kelas internasional IPF, kami terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, dan juga salam kami untuk keluarga di rumah, untuk putra-putri Bapak Ibu. Dan untuk kuliah kita mulakan di hari Selasa Bapak Ibu ya, insya Allah di hari pertama selepas liburan, tanggal 17 Mei. Dan kalau kita melihat schedule, ini adalah online Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat online, jadi hingga nanti sekitar awal Juni insya Allah. Nanti di minggu terakhir, kalau sesuai dengan aturan kampus itu adalah offline, namun nanti secara teknis tentunya bisa didiskusikan secara kelompok antara dosen dan mahasiswa. Artinya ini kita buat secara dinamis saja, yang penting teman-teman di mahasiswa dan dosen sama-sama maksimal gitu Bu. Baik, itu saja saya kira Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.